Ya, halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara Yastar Lunch Break, di mana kali ini kita akan membahas mengenai PBX di Yastar, yaitu tipe S-Series dan B-Series. Mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah pernah menjual mungkin ya dari PBX S-Series. Nah, saat ini mungkin apa sih bedanya B-Series PBX itu sendiri dan kapan mungkin kita bisa menawarkan dari PBX B-Series? Ya, jadi seperti yang kita ketahuin, untuk dari PBX sendiri, di S-Series ya, untuk IP PBX-nya sebetulnya sudah mencakup keseluruhan fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur yang dibutuhkan di dalam satu perusahaan. Baik itu mungkin untuk fungsi dari call itu sendiri, mulai di call, penerimaan call, kemudian call transfer, call parking gitu ya, dan sebagainya. Hingga untuk fitur-fitur yang lebih advance seperti IVR, yaitu untuk automatic attendance ya, yang selamat datang di PT ABC, semacam itu. Kita juga ada call queuing yang bisa membuat sistem antrian ya, di mana kalau kita di ring group kan, telepon yang di-ring bersamaan di beberapa extension. Tapi di call queuing, ini banyak digunakan di perbankan, jadi di mana penelepon itu bisa mengantri sistemnya. Jadi misalkan 3 operator lagi sibuk, tiga-tiganya, maka penelepon yang keempat itu akan menunggu, gitu ya. Kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan call recording untuk keamanan ya, jadi kita bisa set bahwa, oh semua telepon masuk keluar itu ter-record otomatis. Kemudian kita juga ada time condition untuk misalkan di luar jam kerja langsung lari ke satpam dan sebagainya ya. Dan juga ada fitur conference call, kita bisa membuat meeting otodidak dengan masing-masing divisi gitu ya. Dan terakhir juga dilengkapi dengan hot standby, yaitu kita bisa membuat redundant PBX. Jadi di mana apabila dari, PBX tersebut sedang mungkin ada trouble dan sebagainya, scan dari PBX-nya sudah otomatis backup. Jadi bisa dibilang tidak ada downtime ya yang terlalu lama, semacam itu. Dan juga banyak fitur-fitur lainnya ya. Ini yang sudah ada di S-Series PBX. Kemudian untuk dari segi, perangkat-perangkatnya ya, jadi sebenarnya di P-Series sendiri juga itu bisa menggunakan modul-modul yang sama dengan S-Series, jadi tidak ada bedanya ya. Baik dari modul FXO, modul FXS, bahkan sampai ke modul card-nya juga X08 untuk board-nya, itu juga menggunakan board yang sama, semacam itu. Jadi, modul-modulnya bisa kompatibel ya, jadi kita tidak tidak perlu pusing-pusing ataupun oh harus pakai card khusus atau modul khusus, tidak. Jadi di P-Series itu modulnya menggunakan modul yang sama, seperti itu. Nah, baik juga dari segi untuk aplikasi softphone-nya ya, yaitu di LinkUs sendiri, baik itu di PC ataupun di handphone, itu juga menggunakan aplikasi yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada aplikasi yang berbeda. Jadi dari kedua S-Series dan P-Series sebenarnya similar secara fitur-fitur dan fungsi dasarnya. Nah, kemudian kalau semacam itu apa sih yang berbeda di P-Series? Nah, bedanya ada di sini rekan-rekan sekalian. Pertama kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Jadi di mana perbedaan pertama adalah di P-Series PBX lebih lengkap lagi untuk mencatut fitur untuk unified communication-nya. Jadi tidak hanya berbasiskan voice dan teks, tapi juga sudah bisa berbasiskan video, yaitu untuk video conference ya. Nah, itu sudah didukung di P-Series PBX. Kemudian juga di P-Series PBX sudah mendukung fitur untuk call center. Nanti kita bisa sampaikan lebih lanjut ya, fiturnya seperti apa. Juga tetap ada untuk present dan instant messaging berbasiskan teks, yang sudah kita, ada ya di LinkUs sendiri. Juga ada fitur untuk fungsi operator panel yang memudahkan operator untuk mentransfer call dan memonitor call yang masuk.
juga kita ada yang fitur baru yaitu namanya Contact Directory, yaitu adalah company contact ya. Jadi nanti kita akan bahas setelah ini. Kita juga lebih mendukung remote working dengan adanya tadi fitur untuk Unified Communication ya, gitu. Dan yang pastinya juga tetap terintegrasi dengan third party CRM dan yang lainnya, seperti itu. Nah, pertama kita bahas mengenai company contact ya, ataupun contact management. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan kontak-kontak khusus, misalkan salah satu customer, ataupun partner, ataupun supplier, semacam itu ya. Yang di mana sangat membantu rekan-rekan yang lain, jadi mereka tidak perlu, "Oh, teleponnya PT ABC kemarin berapa ya?" Mau apa, misalkan mau follow up masalah invoice-nya, semacam itu. Nah, itu company contact bisa mendukung hal ini. Jadi mereka tinggal men-set aja, tinggal set PT ABC langsung muncul. Dan yang masukin itu bisa siapapun ya, bisa admin ataupun bisa juga dari peserta-peserta gitu yang ditunjuk. Jadi ini sangat memudahkan untuk kita sharing kontak gitu ya. Memang kontak perusahaan di dalam satu direktori di B-Series. Seperti itu. Kemudian kita juga yang pastinya ada namanya remote access service. Di sini adalah cloud-nya ya. Jadi cloud service-nya dari Yastar ini mendukung baik itu untuk unified communication-nya, yaitu untuk video conference-nya, juga tetap mendukung untuk link as ya, untuk link as cloud-nya sendiri, dan yang baru adalah mendukung untuk web akses ke P-Series. Nah, di sini cukup penting, di mana misalkan kita sebagai administrator, mungkin kita sering berpergian ya, kita sering traveling, ataupun kita tidak, atau kita memaintain banyak sekali lokasi kantor. Bisa di Surabaya, ada di Malang, ada di Bali, ada di Yogyakarta, semacam itu ya. Nah, bagaimana misalkan kita lagi posisi mungkin di Surabaya, tapi kita bisa memanage PBS kita di Yogyakarta. Nah, dengan menggunakan RAS ini, kita bisa tinggal akses saja melalui web. Ya, jadi misalkan jogja.yastar.com semacam itu. Nah, nanti kita bisa langsung masuk ke konfigurasinya PBX kita yang di Jogja, seolah-olah kita berada di depannya PBX semacam itu. Seolah-olah kita di Jogja, padahal kita ada di kota lain semacam itu ya. Jadi mau tambah extension, mau setting outbound route, kita mau ekstrak laporan untuk teleponnya sendiri, gitu ya, untuk laporan ke HRD dan sebagainya, itu kita bisa lakukan dimanapun, hanya membutuhkan internet. Karena apa? Karena di P-Series sudah mendukung remote access service. Jadi semua service yang ada di P-Series itu kita bisa tarik keluar ya. Yang penting kita ada internet semacam itu. Dan berikutnya, secara koneksi sendiri juga pastinya aman karena dari PBX sendiri itu akan ada private tunnel ya ke cloud-nya untuk remote access itu sendiri gitu ya. Jadi untuk semua kebutuhan kita ya, untuk komunikasi dan untuk setting. Semacam itu. Nah, berikutnya yang baru adalah dari si klien. Kalau kliennya sebelumnya itu hanya menggunakan aplikasi ya di handphone ataupun di PC. Nah, sekarang di PC juga mendukung yang namanya Chrome extension ataupun web client. Jadi kita bisa menggunakan browser kita ya, tidak hanya Chrome sebenarnya, jadi semua browser kita untuk menjadi dashboard-nya kita untuk dashboard telepon kantor. Ya, baik itu kita mau telepon ataupun kita juga mau melakukan pembicaraan berbasis video dengan rekan-rekan yang lain ataupun dengan customer kita gitu ya, dengan third party gitu ya. Kita tidak perlu install apapun, kita hanya perlu web browser ya. Nah, ini bisa dilakukan di dalam P-Series. Dan dengan web browser itu kita juga bisa melakukan video conference, di mana saat ini juga video conference kan juga menjadi satu tren ya. Jadi kita tidak harus tatap muka kalau mungkin masih keterbatasan tempat, waktu, dan apalagi mungkin beda lokasi ya, beda kota semacam itu. Jadi ini bisa sangat mendukung kita dan rekan-rekan di kantor itu untuk lebih produktif ya. Mereka bisa komunikasi dengan karyawan-karyawan di lokasi lain ataupun dengan tim lainnya di lokasi yang lain juga itu tanpa biaya tambahan. Kan kalau misal kita menggunakan third party kan harus berbayar ya, mungkin tiap bulan membayar berapa. Nah, ini di P-Series itu sudah dapat dan sudah untuk semua user. Misal kita mengambil P560 itu sudah jadi lisensi ini sudah untuk 200 user gitu ya. Jadi kalau dihitung pastinya murah gitu ya.
Ya, untuk berikutnya kita ada yang namanya queue-panel ya. Jadi queue-panel di sini itu tadi yang seperti kita bilang, Yastar P-Series itu mendukung fitur untuk call center. Ya, jadi di mana kita bisa memonitor, mungkin kita sebagai supervisor ya, kita bisa memonitor, oh ada berapa call yang lagi masuk, ada berapa yang masih waiting gitu ya. Dan kita bisa arahkan nanti, oh kalau ini saya mau arahkan ke agent yang mana, ataupun kita set juga secara otomatis. Ya, dan ini mendukung yang kita namakan dengan call center solution ya. Jadi di sini untuk Yastar, untuk enterprise plan sudah include dengan aplikasi ini, yaitu untuk simple call center solution. Mungkin kita bisa tawarkan itu ke beberapa customer yang mungkin memiliki semacam customer service gitu ya, ataupun mungkin technical service dan sebagainya berbasis call. Nah, ini bisa membantu mereka untuk memonitor kinerja dari masing-masing agent ya. Dan kita bisa juga mendapatkan dashboard semacam ini. Kita bisa melihat, oh ada berapa call yang masih waiting, bagaimana kinerja dari agent tersebut gitu ya. Ada berapa call yang drop gitu ya, gara-gara mungkin terlalu sibuk ataukah mungkin tidak ditangani oleh agent dan sebagainya. Ya, ini bisa kita cek di sini. Dan yang terakhir dari Pastry sendiri, itu ada 2 plan ya. Jadi ada 2 subscription plan. Yang pertama itu adalah yang dinamakan dengan enterprise plan. Di sini, fitur yang didukung adalah untuk remote access sendiri dan call center. Ya, jadi kalau memang dari customer Anda itu membutuhkan untuk, "Oh, saya perlu remote access service-nya biar bisa telepon dari luar," gitu ya, ataupun bisa, setting dari luar, ataupun juga membutuhkan fitur untuk call center, maka kita harus ambil namanya enterprise plan. Dan kalau memang, "Oh, saya juga butuh yang lain nih, saya juga butuh video conference," gitu ya, ataupun video call. Nah, itu kita bisa ambil namanya ultimate plan. Gitu ya. Jadi di sini adalah plan yang memang tersedia di P-Series. Nah, pertanyaan bagaimana kalau saya tidak berlangganan plan ini? Sebenarnya bisa saja gitu ya. Bisa saja cuman memang fitur-fitur dari ini nanti tidak akan tersedia, semacam itu. Jadi, kalau memang, misalkan mereka berlangganan, mungkin setelah itu mungkin mau berhenti dulu gitu ya, karena mungkin call center-nya lagi drop, itu bisa. Nanti setelah call center-nya mau dinyalakan lagi, nah kita bisa berlangganan kembali. Karena ini sistemnya adalah per tahun ya, per tahun, semacam itu. Dan sudah untuk include untuk total user. Jadi misalkan PBC kita adalah 200 user, maka enterprise plan itu sudah untuk 200 user, yang pastinya nanti harganya sangat terjangkau ya kalau misal kita hitung untuk per masing-masing usernya, semacam itu ya. Oke, demikian untuk dari bahasan kita ya pada sesi kali ini, yaitu apa perbedaan antara S-Series dan P-Series dan kapan kita harus menawarkan P-Series. Ya, nanti untuk kurang lebihnya ataupun mungkin kalau dari rekan-rekan ada pertanyaan, silakan, menghubungi kita ya, bisa chat juga di komen dari YouTube ini atau bisa kontak langsung ke kita, gitu ya. Oke, demikian untuk sementara dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya nanti.